Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesehatan serta keselamatan agar terhindar dari virus yang sedang mewabah di negara kita ini. Sama-sama kita juga berdoa agar kiranya pandemi ini segera berakhir dan kita bisa kembali berkumpul belajar bersama di sekolah kita yang tercinta. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita imajinasi. Artinya, di sini yang akan kita bahas atau yang akan kita pelajari adalah bagaimana langkah-langkah menulis sebuah teks narasi atau cerita imajinasi. Oke, langsung saja. Pada langkah yang pertama adalah menemukan ide penulisan. Ya, sebelum menulis sebuah cerita, entah cerita apapun itu, ada baiknya kita mencari sebuah ide dulu. Nah, dari ide itu barulah bisa kita kembangkan. Apa yang muncul dalam pikiran kita, apa yang kita lihat dan bisa kita kembangkan menjadi sebuah cerita. Menggali ide cerita dari mengamati keadaan sekitar. Nah, ini bisa juga kita jadikan sebagai bahan untuk membuat cerita imajinasi atau cerita fantasi atau teks narasi. Ide sebuah cerita dapat muncul dari hal-hal di sekitar kamu. Bahkan, kamu pun dapat memunculkan ide dari diri kamu sendiri. Misalnya pengalaman kamu. Jika kamu ingin mencari ide dari keadaan di sekitar kamu bisa melakukan pengamatan terhadap lingkungan kamu. Misalnya benda-benda atau peristiwa yang ada di sekitar kamu. Dari objek yang kamu amati, kamu dapat mengembangkan dengan imajinasi atau daya khayal yang kamu kaitkan dengan kecanggihan teknologi. Maksudnya di sini, misalnya, nah ini ada contohnya. Kamu mengamati sebuah keadaan di jalan raya yang macet karena banyaknya kendaraan. Dari keadaan itu, kamu berimajinasi atau berkhayal dapat menciptakan mobil terbang. Dengan mobil terbang itu, kamu akan terhindar dari kemacetan di jalan raya. Nah kan kita biasanya, contohnya kita lagi pergi sama keluarga naik mobil nih. Pergi ke Brastagi. Nah, kita perginya itu pada liburan hari raya ataupun liburan tahun baru. Otomatis jalannya itu bakalan ramai dengan pengunjung-pengunjung yang lainnya. Nah kan kita kadang merasa bosan. Duh, kok macet. Duh, kapan sampainya? Pasti kayak gitu. Nah, karena bosan itu kita biasanya merenung. Terbayang ya, kita kadang memikirkan kayak gini. Nah, seperti ini contohnya. Duh, kapan sih sampainya? Andai aja mobil aku bisa terbang, pasti aku bisa segera sampai. Nah, itu bisa kita sebut sebagai imajinasi kita. Nah, dari situ aja kita udah bisa menciptakan sebuah cerita imajinasi. Selanjutnya, yang B adalah menggali ide cerita dari membaca. Nah, kalau pada bagian A tadi, dari apa yang kita amati atau dari lingkungan sekitar kita. Kalau ini adalah bisa dari membaca. Selain dengan mengamati, ide cerita fantasi juga dapat diperoleh melalui membaca buku pengetahuan. Misalnya, buku tentang kemajuan teknologi komunikasi, buku tentang makhluk purba, dan sebagainya. Contohnya, misalnya kamu membaca buku tentang makhluk purba, terus kamu berimajinasi, bisa hidup di zaman purba bersama makhluk-makhluk purba. Dalam imajinasi kamu mengalami hal-hal mengerikan, tetapi kamu selalu menemukan cara untuk mengatasi berbagai masalah yang kamu hadapi. Misalnya contohnya, kakak atau abang lagi santai nih kan. Terus abis nonton film Jurassic Park. Nah, di Jurassic Park itu kan ada hewan purba, dinosaurus.
Nah, misalnya kakak berimajinasi atau abang berimajinasi kalau seolah-olah abang ada di kondisi seperti itu. Di hutan ada dinosaurus yang mengejar-mengejar abang atau kakak. Nah, kakak bisa menciptakan sebuah cerita dari kondisi tersebut. Itulah bisa disebut sebagai teks narasi atau cerita imajinasi. Karena kan dinosaurus pada saat ini udah nggak ada lagi. Oke. Yang kedua adalah membuat rangkaian peristiwa. Setelah tadi kakak atau abang menemukan ide yang menurut kamu menarik, kamu dapat membuat rangkaian peristiwa yang akan kamu ceritakan. Contohnya, ide ceritanya tadi adalah mengalami kemacetan saat berkendara di jalan raya ketika hendak mengikuti suatu perlombaan. Temanya tentang transportasi masa depan. Nah, rangkaian ceritanya. Yang pertama, tokoh terdaftar sebagai peserta lomba sains di tingkat provinsi yang harus datang tepat waktu. Nah, di sini si penulis mencoba untuk merangkai sebuah cerita. Yang pertama dia rangkai dulu. Misalnya si tokoh itu namanya adalah si Alan. Alan ini adalah calon atau peserta perlombaan sains tingkat provinsi. Nah, karena dia ikut lomba, artinya dia nggak boleh datangnya terlambat. Dia harus tepat waktu. Nah, yang kedua dirangkai lagi oleh si penulis. Tokoh diantar pihak sekolah dengan mobil dan mengalami kemacetan di jalan raya. Nah, karena dia utusan dari sekolah, artinya sekolah bertanggung jawab untuk mengantar si Alan ini ke gedung tempat perlombaan itu dilakukan atau dilaksanakan. Namun, pada saat di perjalanan, terjadi sebuah kemacetan yang nggak tahu apa penyebabnya. Nah, yang ketiga adalah tokoh akhirnya terlambat datang. Terlambat di tempat lomba dan gagal mengikuti lomba. Karena macet tadi, si Alan ini terlambat datang ke perlombaannya. Selanjutnya, tokoh kembali pulang dengan penuh rasa kecewa. Nah, karena udah terlambat kan otomatis dia nggak bisa ikut lomba. Jadi ngapain lagi dari situ? Nah, dia langsung pulang. Tapi dengan penuh rasa kecewa. Karena itu bukan keinginan dia untuk nggak datang di sana. Tapi keadaan yang menuntut. Nah, selanjutnya, tokoh diberi motivasi guru agar tidak kecewa dan tetap semangat. Nah, setelah dia kembali ke sekolah, dia ketemu sama gurunya. Terus gurunya, si Alan ini menceritakan kronologinya kenapa dia tidak jadi ikut lomba tersebut. Nah, guru tersebut memberikan nasihat agar si Alan ini tetap semangat dan mau ikut lomba selanjutnya. Yang selanjutnya adalah karena dia udah mengalami rasa kecewa karena kemacetan itu, dia mikir, kenapa ya gak ada mobil yang bisa terbang agar bisa menghindari kemacetan yang terjadi di jalan. Nah, selanjutnya si tokoh ini atau si Alan ini mulai mencari cara untuk menciptakan mobil terbang. Yang selanjutnya itu si Alan berhasil menciptakan mobil terbang tersebut. Terus dia berhasil menjelajah kota tanpa mengalami macet di jalan raya dengan menggunakan mobil terbang tersebut. Nah, yang terakhir adalah itu tadi dia karena menghayal aja ya. Selanjutnya dia kembali kepada dunia nyata dan tetap akan berinovasi. Ini adalah yang ibu ceritakan itu adalah contoh teks narasi. Mobil terbang di dunia nyata ini masih belum ada. Yang ada hanya pesawat terbang. Oke. Yang ketiga adalah mengembangkan rangkaian cerita. Setelah membuat rancangan rangkaian peristiwa, kemudian dikembangkan watak tokoh, latar, dan dialog antar tokoh sehingga menjadi cerita secara utuh. Ketika mengembangkan rangkaian peristiwa dalam cerita, harus memperhatikan struktur teks narasi atau cerita imajinasi. Struktur teks narasi ada apa aja? Ya, yang pertama itu adalah orientasi. Dalam orientasi ini, si penulis
berusaha atau kita sebagai penulis nantinya untuk mengenalkan awal cerita, tokoh-tokohnya gimana, latarnya di mana, dan pemunculan di mana cerita itu menceritakan tentang apa yang akan diceritakan dalam cerita yang kita tulis. Setelah itu ada komplikasi. Nah, komplikasi ini adalah permasalahan yang ditimbulkan si penulis dalam sebuah cerita. Yang ketiga adalah resolusi. Permasalahan yang muncul pada komplikasi tadi dimunculkanlah pada tahap yang ketiga itu, atau bagian yang ketiga ini adalah cara atau jalan keluar dari permasalahan yang telah terjadi, atau juga bisa kita sebut sebagai pemecahan sebuah masalah. Oke. Nah, yang keempat, setelah tadi dikembangkan menjadi sebuah rangkaian cerita atau rancangan, selanjutnya yang berbentuk dalam teks ya, artinya ini bukan lagi berbentuk seperti ini, bagian-bagian, tapi sudah langsung ke dalam sebuah teks. Yang terakhir, kita buatlah judulnya. Udah ada cerita, pasti ada judulnya. Nah, cara membuat atau memberi judul yaitu dengan mengaitkan pada unsur pembangun cerita, yaitu dikembangkan dari tema, tokoh, atau latar cerita. Contoh yang A adalah Aku dan Mobil Terbangku. Judul ini dikembangkan dari si tokoh. Ada tokoh aku atau si Alan yang tadi kita buat namanya. Yang B adalah Tersandera Kemacetan Jalan Raya. Judul ini diambil dari latar tempat. Latarnya yaitu di jalan raya. Yang C, Ketika Aku Gagal Lomba. Judul ini diambil dari latar waktu. Latar waktu ini tuh kapan? Saat dia ingin mengikuti sebuah lomba. Yang terakhir adalah Mobil Masa Depan. Nah, judulnya ini diambil dari tema. Artinya, tema dari cerita si Alan tadi adalah menceritakan sebuah mobil yang nantinya mungkin atau di masa depan ini bisa diciptakan untuk menghindari kemacetan. Oke. Nah, setelah tadi Ibu sudah menjelaskan tentang materi, Ibu mau ngasih tugas sama kalian. Apakah kalian bisa menulis sebuah teks narasi atau cerita imajinasi? Nah, nanti Ibu kirimkan sebuah video lewat grup WA. Nah, nantinya dari video itu kalian tonton dulu videonya. Selanjutnya dari video tersebut kan ada tersirat sebuah cerita. Nah, dari cerita itu kalian kembangkanlah menjadi sebuah cerita imajinasi atau cerita fantasi atau teks narasi dengan langkah-langkah yang tadi sudah kita pelajari. Jangan lupa untuk memberikan judulnya ya. Oke. Nanti kalau sudah selesai kalian foto dan kirim ke grup ke chat pribadi Ibu. Jangan lupa juga untuk mencatat atau meringkas materi yang kita bahas tadi, yaitu langkah-langkah menulis teks narasi atau cerita fantasi atau cerita imajinasi. Nggak perlu semuanya ditulis, nggak perlu contohnya ikut ditulis. Kalau kalian sudah paham dengan contohnya, kalian hanya perlu tulis langkah-langkahnya dan pengertian langkah tersebut. Oke? Ibu harap kalian mengerjakan tugasnya dan Ibu tunggu untuk foto hasil dari teks narasi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.